wabarakatuh. Yang terhormat Bu Selvi, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan keterkaitan fungsi manajemen dan pelayanan publik dengan studi kasus Bea Cukai Yogyakarta. Saya Maria Berdeta dengan akhiran NIM 1085. Saya Amalia Putri Zarani dengan NIM akhir 1023. Saya Madanaila Zahra dengan NIM akhir 1128. Untuk yang pertama, latar belakang kasus Bea Cukai. Pada tahun 2024, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terlibat kasus gratifikasi senilai 23,5 miliar yang berasal dari pihak-pihak berkepentingan. Kasus ini menunjukkan kegagalan penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam institusi pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat, di mana dalam integritas harusnya menjadi fondasi utama etika publik yang menuntut penjabat untuk bertindak jujur dan selalu mengedepankan kepentingan umum. Pelanggaran integritas oleh Eko Darmanto memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan meruntuhkan moral birokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan serta ketidakadilan publik. Yang kedua, adapun transparansi, yaitu keterbukaan yang harus diterapkan dalam seluruh proses pelayanan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Kurangnya transparansi dan pengelolaan Bea Cukai Yogyakarta membuka peluang korupsi dan praktik suap sehingga memperburuk citra institusi di mata publik. Pelanggaran tersebut tidak hanya memicu krisis kepercayaan publik, tetapi juga memperburuk citra Bea Cukai secara nasional karena dianggap tidak lagi menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan transparan. Berdasarkan laporan Tempo 2024 dan Detik Finance, terdapat sedikitnya 3 kasus besar Bea Cukai yang viral dalam kurun waktu yang sama, yang melibatkan dugaan pemerasan, gratifikasi, dan arogansi pejabat saat memberikan pelayanan. Dampak dari paparan media ini menyebabkan munculnya lebih dari 50.000 komentar negatif di media sosial, mencerminkan hilangnya legitimasi institusi di mata masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan etika di Bea Cukai bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan sanksi individu. Masyarakat mendesak adanya reformasi tata kelola secara menyeluruh yang mencakup penguatan integritas aparatur, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, dan peningkatan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam kontrol sosial. Reformasi ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, memperbaiki budaya birokrasi, dan memastikan Bea Cukai kembali berfungsi sebagai institusi negara yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan sosial. Fenomena kasus gratifikasi ini menegaskan pentingnya penerapan fungsi manajemen publik secara efektif, terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Penerapan yang baik dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan prosedur pelayanan publik dijalankan sesuai aturan, dan membangun sistem kerja yang transparan serta akuntabel. Selain itu, manajemen publik yang efektif memerlukan koordinasi antar unit yang jelas, pengawasan internal yang ketat, serta komitmen pimpinan dalam menegakkan nilai-nilai etika profesional. Dengan demikian, setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya, bekerja sinergis dan berkontribusi untuk mencapai tujuan institusi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan fungsi manajemen publik yang konsisten juga membangun budaya birokrasi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, dan menciptakan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan dipercaya publik secara berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Di kantor Bea Cukai Yogyakarta diterapkan melalui penyusunan strategi komunikasi dan pelayanan publik berbasis media sosial. Salah satu bentuk penerapannya adalah perencanaan strategis komunikasi publik, di mana kantor ini memanfaatkan akun Instagram resmi @beacukai_jogja untuk mendukung transparansi informasi kepada masyarakat. Konten yang diunggah mencakup edukasi mengenai kepabeanan cukai serta sosialisasi aturan dan kebijakan baru yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, perencanaan ini tidak hanya membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan secara lebih mudah, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Di kantor Bea Cukai Yogyakarta tercermin dalam
Cara lembaga ini menyusun struktur kerja dan memberi peran agar pelayanan publik dapat berjalan secara efisien. Contohnya pembentukan tim humas digital atau public relation di bawah seksi penyuluhan dan layanan informasi yang bertugas sebagai penghubung antara instansi dan masyarakat. Tim ini bertanggung jawab dalam pembuatan konten, menanggapi pernyataan publik, serta menyebarkan informasi kebijakan secara sistematis dan terkoordinasi. Dengan struktur kerja dan pembagian tugas yang jelas, pelayanan informasi kepada publik dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan juga terpercaya. Yang selanjutnya ada fungsi pengarahan. Jadi di Bea Cukai Yogyakarta, pengarahan itu merupakan proses komunikasi yang strategis yang penting untuk memastikan setiap pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas. Di Bea Cukai Yogyakarta, pengarahan dilakukan tidak hanya secara formal tetapi juga secara informal agar tercipta suasana kerja yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, pengarahan ini juga berperan sebagai alat motivasi dan pemberdayaan agar pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan publik. Pengarahan dilakukan secara rutin melalui berbagai media seperti briefing harian, pelatihan berkala, dan diskusi antar seksi. Program peningkatan kompetensi pegawai (PPKP) adalah contoh nyata di mana pimpinan memberikan arahan teknis sekaligus membangun motivasi dan etos kerja. Pegawai diarahkan untuk tidak hanya memahami aturan tertulis, tetapi juga memberikan layanan yang humanis dan solutif dengan penekanan pada nilai profesionalisme, integritas, dan etika kerja. Kemudian yang keempat, ada fungsi koordinasi. Nah, Bea Cukai Yogyakarta menerapkan koordinasi secara horizontal antar seksi dan vertikal lintas kantor, serta dengan mitra eksternal seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Misalnya, setiap operasi lapangan selalu didahului rapat koordinasi untuk memperjelas peran instansi terkait agar pengawasan dan penindaklanjutan berjalan secara sistematis. Koordinasi juga difokuskan kepada program sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan kampanye edukasi pada pengusaha rokok serta UMKM ekspor. Dalam layanan publik digital, koordinasi dengan kantor pusat dan lembaga lain penting untuk menyederhanakan proses perizinan dan transaksi secara daring, menjadikan layanan lebih cepat, transparan, dan bebas hambatan birokrasi. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Proses pemantauan ini seringkali kita kenal dengan yang disebut proses monitoring. Proses monitoring harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Jika melihat dari Bea Cukai Yogyakarta, monitoring dilakukan melalui pemantauan konten Instagram Bea Cukai Jogja, mulai dari ketetapan informasi hingga respon terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat, sehingga Instagram menjadi sarana kontrol langsung atas pelaksanaan tugas pelayanan publik. Proses ini juga memastikan tidak adanya miscommunication atau kesalahpahaman informasi diterima oleh publik yang tentu saja dapat mengurangi kepercayaan publik. Melalui kegiatan monitoring tersebut, Bea Cukai dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberikan ruang interaksi yang efektif antar instansi dan publik. Pemantauan juga menjadi bagian dari kontrol komunikasi organisasi agar citra Bea Cukai sebagai institusi pelayanan publik tetap terjaga positif. Selain monitoring, fungsi pengawasan juga mencakup evaluasi. Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari monitoring untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada permasalahan Bea Cukai Yogyakarta dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara internal setiap minggu dan secara eksternal dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan Bea Cukai. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk melihat efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga menjadi suatu cara agar tercipta inovasi konten dan menjadi langkah agar komunikasi disampaikan sesuai dengan kebutuhan publik. Melalui evaluasi, Bea Cukai dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat dan mengidentifikasi kelemahan pelayanan secara objektif. Pelaksanaan evaluasi yang konsisten menunjukkan adanya komitmen dari Bea Cukai sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat fungsi pengawasan organisasi.
Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan koreksi terhadap kekurangan yang ditemukan, seperti keterlambatan respon atau kurangnya kejelasan informasi yang disampaikan melalui media sosial. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan evaluasi menjadikan pelayanan bea cukai lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perubahan regulasi kepabeanan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi berperan integral dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pengawasan institusional bea cukai. Untuk yang selanjutnya, analisis pelayanan publik dan etika. Pada kasus Bea Cukai Yogyakarta dapat dianalisis adanya kurang kesadaran penerapan integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Kasus gratifikasi Bea Cukai mencerminkan lemahnya penerapan etika administrasi publik yang seharusnya menjadi dasar pelayanan publik. Yang kedua, fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang tidak berjalan efektif. Hal ini akan membuka peluang terjadinya kegagalan etika seperti penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan dari pihak internal. Karena kurangnya kesadaran dan kurangnya efektivitas memiliki dampak menurunnya kualitas pelayanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.